Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita kembali belajar tentang latihan soal-soal ASEP ya, pada ASEP Preparation. Oke, dan pada video kali ini kita akan belajar lagi cara mengerjakan composing skill, terutama pada bagian yang pertama, yaitu paraphrasing ya. Right, pada video sebelumnya yang membahas paraphrasing juga, saya sempat mengatakan bahwa ada beberapa tipe soal ya dalam paraphrasing ini. Misalnya perubahan dari aktif ke pasif atau sebaliknya ya, kemudian negatif menjadi positif atau sebaliknya, dan juga persamaan makna ya dengan kata yang berbeda. Ini yang sering muncul. Kemudian penggunaan conjunction, nah itu juga seringkali menjadi kata kunci ya dalam mengerjakan paraphrasing ini. Oke, kita langsung lihat soal yang pertama. Oke, di sini ada soal yaitu had the flower shop courier deliver the flower when, oke, ada conjunction di sini ya. Nah, when you got home. Alright, nah jadi ada dua klausa di sini ya. Ini kalimat majemuk ya. Memang banyak kalimat majemuk yang dijadikan soal ya pada paraphrasing ini. Oke, jadi kita perhatikan makna inti ya dari dua klausa ini. Yang pertama, had the flower shop courier deliver the flower. Sudahkah flower shop courier ya, kurir toko bunga ya. Jadi sudahkah si kurir toko bunga itu deliver the flower, mengirimkan bunganya ya. Oke, ya, mengirimkan atau mengantarkan bunganya. Sudahkah si kurir? Jadi kalau kita persingkat ya, sudahkah si kurir mengirimkan bunga ya? When you got home, saat kamu tiba di rumah ya. When you got home. Nah, jadi sudahkah kurir mengirimkan bunga saat kamu tiba? Nah, sekarang bagaimana parafrasenya? Kita lihat pilihan jawaban yang A ya di sini. Had the flower, sudahkah bunga, been ya. Nah, been delivered, sudahkah bunga dikirim? Oke, soal bentuk soalnya yaitu had the flower shop courier delivered the flower ya. Sudahkah kurir mengirim? Sudahkah kurir mengirim bunga? Sementara pilihan jawaban yang A, sudahkah bunga dikirim? Dikirim siapa? By the flower shop courier. Oke, dikirim oleh si kurir. Nah, ini ada persamaan makna ya. Sudahkah bunga dikirim oleh kurir? Nah, sampai di sini, sudahkah bunga dikirim oleh kurir? Ini artinya sama dengan sudahkah kurir mengirim bunga. Nah, hanya permainan aktif pada soal dia aktif, pada pilihan jawaban dia menjadi pasif. Oke, nah jadi ada kemungkinan betul yang A ini ya. Tapi kita lihat dulu kelanjutannya ya. Sudahkah bunga dikirim oleh kurir? When you got there, saat kamu tiba di sana ya. Nah, di sana itu maksudnya di rumahmu itu ya. Nah, jadi sudahkah bunga dikirim oleh kurir saat kamu tiba di sana? Bentuk aslinya, sudahkah kurir mengirim bunga saat kamu tiba di sana? Oke, nah ini sama saja ya, hanya beda antara aktif dengan pasif. Nah, kemudian yang B, had the flower shop courier got there? Sudahkah si kurir sampai di sana when you deliver the flower, saat kamu mengirimkan bunga? Nah, kalau ini jelas beda. Yang ngirim bunga bukan kamu, tapi kurir seharusnya ya. Tapi di sini yang tiba itu kurir, yang ngirim kamu. Nah, jadi dia sudah melenceng, berarti jelas bukan yang B ini ya. Kemudian yang C, had you had the flower delivered? Sudahkah kamu menyuruh, meminta bunganya dikirim? Ya, jadi ini bentuk causative verb pasif ya. Kalau belum mengerti teman-teman bisa cek ya bab tentang causative verb. Oke, nah di sini
Artinya had you had the flower delivered? Sudahkah kamu minta bunganya dikirim? Ya, to you, padamu, by the flower shop courier, oleh si kurir. Sudahkah kamu minta bunganya dikirim padamu oleh si kurir saat kamu tiba di sana, tiba di rumah itu. Nah, jadi ini kalau yang C ini fokusnya adalah sudahkah kamu minta agar bunganya itu dikirim saat kamu tiba di rumah. Begitu ya. Nah, ini jadi ada perbedaan antara A dengan yang C. Gitu. Nah, kalau yang C yang ditanyakan adalah yang A ya, yang A yang ditanyakan adalah sudahkah bunga dikirim saat kamu tiba di rumah. Tapi kalau yang C, sudahkah kamu minta agar bunga dikirim? Jadi sudahkah minta, bukan sudahkah dikirim. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, jadi maka yang lebih tepat adalah yang A. Ini ya. Nah, dia langsung straight pada pembalikan dari aktif menjadi pasif. Cara makna sama persis itu ya. Oke, nah jadi soal yang pertama ini kita bermain-main dengan perubahan dari aktif menjadi pasif ya. Kemudian soal berikutnya, although the rate of the meeting room is inexpensive, it was not chosen by the committee to be the venue for the seminar. Although, nah, kalau ada conjunction, perhatikan ya conjunctionnya. Karena seringkali conjunction ini menjadi kata kunci. Alright, although, walaupun. Nah, ini penting untuk memahami makna conjunctionnya ya, walaupun. Walaupun berarti menunjukkan pertentangan, ada kalimat yang bertentangan ya. Walaupun rate the meeting room is expensive, nggak mahal ya. Jadi anggap aja secara sederhana, walaupun biaya meeting room ya, ruang pertemuan ya, walaupun biaya ruang pertemuan itu nggak mahal, it was not chosen. Dia nggak dipilih, maksudnya kamar itu nggak dipilih oleh komite, by the committee to be the venue for the seminar, untuk tempat seminar. Nah, jadi singkatnya, walaupun ruangan itu tidak mahal, ruangan itu nggak dipilih oleh panitia untuk menjadi tempat seminar. Nah, jadi bertentangan kan? Padahal harganya nggak mahal, ya, tapi nggak dipilih. Nggak mahal, nggak dipilih lah. Ini pertentangan ya. Walaupun nggak mahal, ruang itu nggak dipilih. Nah, sekarang kita lihat yang A. The room was not chosen by the committee. Sampai di sini betul ya. Ruangan itu nggak dipilih oleh panitia. Betul. To be the venue of seminar. Betul, sebagai tempat seminar ya. Betul ya, beritanya sama. As the rate is inexpensive. Nah, ini conjunctionnya pakai S. Soalnya pakai although, pilihan jawabannya pakai S. S itu apa? S itu artinya karena. Dia menunjukkan sebab akibat ya. Nah, karena harganya tidak mahal. Jadi walau di sini menunjukkan ruangan itu tidak dipilih oleh panitia karena harganya tidak mahal. Beda ya. Nah, silakan dicerna. Ini berbeda ya. Kalau pada soalnya, walaupun harganya nggak mahal, tetap nggak dipilih. Sementara yang A ini, harganya ruangan itu nggak dipilih karena harganya nggak mahal. Nah, jadi beda ya. Ini sebab akibat, sementara soal aslinya ini adalah pertentangan. Nah, jadi beda, tidak sama. Sekarang yang B. Now that the rate of the room is expensive, ya, the committee did not choose. Now that ini dia conjunction juga, artinya hampir sama ya. Dia menunjukkan sebab akibat juga ya. Karena, ya, jadi karena harga ruangannya itu tidak mahal, panitia tidak memilih. Nah, jadi ini sebab akibat juga, sama dengan yang A, beda dengan soalnya. Berarti kemungkinan besar yang C ini. Despite ini dia preposisi, artinya sama dengan although. Kalau although conjunction ya, kalau despite preposisi, cuman dia punya makna yang sama. Despite the inexpensiveness of its rates, begitu ya. Nah, kalau dipahami gitu, walaupun harganya nggak mahal, jadi sama ya, walaupun harganya nggak mahal, the room was not chosen by the committee to be venue for the seminar. Ruangan itu nggak dipilih oleh panitia untuk tempat seminar. Nah, jadi yang C ini yang punya makna sama dengan soalnya.
Jadi dia menggunakan penggantian kata, ya, pergantian redaksi, tapi maknanya tidak berubah. Gitu. Nah, dan kata kuncinya ada pada conjunction-nya, ya, pergantian redaksi dengan merubah conjunction menjadi preposition, ya, dengan makna yang sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3. To achieve score of more than 210 is not always easy in the accept test. Right. Nah, di sini maksudnya adalah untuk mencapai skor lebih dari 210 tidak selalu mudah. Tidak selalu, ya. Oke, nah jadi kalau ada bentuk-bentuk negatif itu teman-teman bisa perhatikan, ya. Tidak selalu mudah. It's not always easy. Beda ya, tidak mudah dengan tidak selalu mudah. Kalau tidak selalu berarti bisa mudah, bisa enggak. Kadang mudah, kadang enggak. Nah, itu pengertiannya, ya. Nah, ini harus dipahami, ya. Nah, jadi untuk mencapai skor 210 tidak selalu mudah in the accept test, pada tes accept itu, ya. Oke, nah jadi tidak selalu mudah. Yang A, everyone has difficulty to achieve score more than 210 in the accept test. Setiap orang, semua orang has difficulty, mengalami kesulitan to achieve score more than 210, untuk mencapai skor 210. Nah, di sini dinyatakan semua orang kesulitan. Nah, ini beda dengan soalnya. Kalau soalnya itu tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah berarti kadang sulit, kadang mudah. Sementara yang A, semua orang kesulitan. Nah, tidak ada pengecualian, ya. Nah, berarti dia tidak sama. Oke, jadi beda ini, ya. Right? Kemudian yang B, ya, yang B, nobody, tak seorang pun can achieve score, bisa mencapai skor more than 210. Lebih dari 210 pada tes accept. Oke, ya. Nah, jadi setiap tak seorang pun. Nah, ini hampir sama dengan everyone. Dia pukul rata, ya. Everyone itu semua orang. Nah, sementara dia bertolak belakang. Nobody, tak seorang pun bisa mencapai skor 210. Nah, berarti semuanya kesulitan. Ini sama dengan yang A kalau begitu, ya. Nah, kita lihat yang C. It is sometimes difficult. Oke, nah kadang-kadang sulit. Kalau kadang-kadang berarti kadang sulit, berarti kadang-kadang juga mudah, begitu, ya. Nah, it is sometimes difficult. Kadang-kadang sulit to achieve score more than 210, untuk mencapai skor 210. Kadang-kadang sulit, berarti kadang-kadang juga mudah. Nah, berarti yang C ini yang sesuai dengan soalnya, ya. Tidak selalu mudah karena kadang-kadang sulit. Oke. Nah, jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Ya, nomor 3 karakter soalnya adalah tentang perubahan, ya, bentuk negatif menjadi bentuk positif di sini, ya. Kemudian juga pergantian kata, ya. Jadi not always easy. Nah, sama dengan sometimes difficult. Oke. Right, nah itu nomor 3. Sekarang nomor 4, ya. Agak panjang soalnya. If, nah if ini berarti dia kemungkinan dia bentuk conditional sentence, ya. If he could not get a letter admission, jika dia tidak, ya, perhatikan bentuk negatif, jika dia tidak mendapatkan letter admission, ya, surat admission, pengakuan from one of the top university in USA. Oke, nah jadi ini inti kalimatnya. If he could not get letter admission, kemudian he would not have been granted, dia nggak akan diterima, dikabulkan scholarship-nya, ya, by Fulbright. Nah, jadi intinya could not get letter, ya, kalau nggak bisa mendapatkan surat tersebut. Nah, would not have been granted, tidak dikabulkan. Nggak dapat surat, nggak dikabulkan. Oke, sama-sama negatif, ya. Nggak dapat surat, nggak dikabulkan. Oke, ya, jika. Nah, jadi jika tidak dapat surat, maka dia tidak dikabulkan. Yang A, as he could not get letter admission, karena dia tidak mendapatkan letter of admission, karena dia nggak mendapatkan surat,
He was not granted. Dia tidak dikabulkan the scholarship offered, ya. He was not granted the scholarship offered. Oke. Nah, jadi as ini karena, ya. Karena dia tidak mendapatkan surat, maka dia tidak mendapatkan scholarship. Betul nggak informasinya? Ya, jadi soalnya jika dia nggak dapat surat, ini ya, he would not have been granted. Dia tidak akan dikabulkan. Gitu, ya. Nah, kemudian yang A ini karena dia tidak mendapatkan surat, ya, karena dia nggak mendapatkan surat, dia tidak dikabulkan. Oke, jadi ada kemiripan di situ. Kita lihat dulu yang B. Unless ini artinya kecuali jika. Kecuali jika he could get letter admission. Kecuali jika dia mendapatkan surat, he would not have been granted. Dia nggak akan dikabulkan. Loh, ini kebalik, dapat surat malah nggak dikabulkan, begitu ya. Kecuali jika dia mendapatkan surat, dia nggak akan dikabulkan. Oke, nah jadi dia bertolak belakang. Ya, nggak dikabulkan itu kalau nggak dapat surat. Nah, kalau di sini malah jika dapat surat maka nggak dikabulkan, gitu ya. Nah, jadi hati-hati memaknai unless ini ya. Kecuali jika dia mendapatkan surat, nah maka dia tidak dikabulkan. Bertolak belakang. Yang C, unless lagi. Unless he could not get letter admission. Kecuali dia nggak bisa dapat surat, he would have been granted. Dia akan dikabulkan. Lah, ini sama aja dengan yang B, ya. Beritanya bertolak belakang, ya. Jadi di sini kecuali jika dia tidak dapat surat, dia dikabulkan malah. Nggak dapat surat malah dikabulkan. Ya, jadi yang C ini nggak dapat surat malah dikabulkan. Kalau yang B dapat surat nggak dikabulkan, ya, gitu. Nah, sementara kalau yang A, nah, karena nggak dapat surat dia nggak dikabulkan. Nah, maka yang A ini yang tepat, gitu ya. Oke, nah ini soal-soal yang agak panjang seperti ini teman-teman harus lebih jeli, ya. Nah, jadi ingat bentuk-bentuk negatif positifnya, ya. Di sini dia bentuknya negatif, ya, ketemu dengan negatif juga, maka jangan sampai nanti negatif dan positif atau positif dan negatif, ya. Dan hati-hati dengan penggunaan conjunction seperti ini, ya. Ada if, ada unless, nah karena dia berpengaruh pada makna. Oke, sekarang nomor 5, ya. Nomor 5, Freddy has decided to quit her job. I have to turn in his room key. Freddy memutuskan berhenti kerja. Aku harus mengembalikan kunci kamarnya. Yang berhenti kerja Freddy, ya. Yang mengembalikan kunci saya. Kunci kamarnya siapa? Kamarnya si Freddy. Oke lah, jadi itu harus diingat, ya. Ya, Freddy memutuskan berhenti kerja. Freddy berhenti kerja, saya kembalikan kunci ruangannya, ruangan si Freddy. Yang A, Freddy who turn in his room key. Freddy, orang yang mengembalikan kunci ruangan. Nah, ini sudah dari sini saja sudah keliru, ya. Karena yang mengembalikan kunci apa? Saya. I have to turn in his room key. Sementara ini yang mengembalikan adalah si Freddy, ya. Ini bentuk non-essential adjective clause, ya, yang punya fungsi serupa dengan apositif, ya, sebagai pemberi informasi tambahan. Freddy yaitu orang yang mengembalikan kunci ruangan. Nah, itu jelas salah karena yang mengembalikan kunci ruangan bukan Freddy tapi saya. Yang B, Freddy whose room key I have to turn in. Yang kunci ruangannya harus aku kembalikan. Nah, di sini betul, ya. Kunci ruangannya harus aku kembalikan. Ruangannya si Freddy. Aku yang mengembalikan kunci, ya. Freddy yaitu orang yang kunci ruangannya harus aku kembalikan. Has decided to quit her job. Ya, memutuskan untuk berhenti kerja. Gitu, ya. Alright. Ya, jadi Freddy yang kunci ruangannya harus saya kembalikan telah memutuskan untuk berhenti kerja. Betul? Betul. Yang berhenti kerja siapa? Freddy. Yang mengembalikan kunci siapa? Saya. Oke. Nah, kita lihat dulu yang lain. Freddy who had
who had turned in his room key. Nah, di sini juga hampir sama dengan yang A, Freddy yang telah mengembalikan kunci ruangannya. Nah, berarti bukan, ya. Yang D, Freddy whose room key I have to turn in. Ya, jadi Freddy yang kunci ruangannya harus aku kembalikan. Ya, yang harus aku kembalikan. He has decided to quit his job. Nah, he has decided to quit her job. Freddy yang ruangannya I have to turn it. Oh, di sini it ya, bukan in ya. Alright. Nah, it bukan in. Pada soalnya ini turn in ya, turn in. Nah, kalau turn beda ya dengan it. Dari arti sudah beda ya. Turn saja dengan turn in. Nah, ini beda ya. Kemudian secara aturan ya, Freddy kemudian di sini ada he lagi. Ya, ini kan non essential adjective clause ya. Nah, harusnya setelah Freddy di sini sudah nggak perlu ada subjek karena ya subjeknya ini Freddy. Begitu ya, subjeknya ini Freddy. Nah, maka yang paling tepat adalah yang B. Ini ya. Oke, yang B. Ya, nah, cuman ada typo di sini ya. Ini harusnya bukan her ya, tapi his. Oke ya. Nah, his ya. Whose room key I have to turn in has decided to quit his job. Right. Nah, jadi B ini yang tepat. Oke. Nah, di sini tipe soalnya seperti apa? Yang nomor 5 ini. Nah, yang nomor 5 ini dia dia menggunakan penggabungan dua kalimat ya, penggabungan dua kalimat menjadi adjective clause ya. Di sini kan dua kalimat yang berdiri sendiri ya. Freddy has decided to quit her job. I have to turn in his room key. Nah, kemudian dia disambungkan menjadi satu kalimat menjadi kalimat majemuk ya. Menjadi complex sentence dengan adjective clause ya, dan yang dipakai adalah non essential adjective clause. Apa itu non essential adjective clause ya? Apa itu adjective clause lah, teman-teman bisa cek pada materi adjective clause. Oke, nah jadi ini 5 soal ya. 5 soal yang kita coba pada video kali ini tentang bagaimana menjawab soal-soal paraphrasing ya pada composing skill pada tes ASEP. Oke, jadi kesimpulannya itu tadi ya, ada soal yang bermain-main dengan perubahan pasif aktif, aktif pasif ya, kemudian negatif positif atau sebaliknya, kemudian conjunction ya, juga menjadi kunci yang sangat penting untuk memahami kalimat dan menentukan parafrasenya. Nah, dan yang terakhir ini yaitu tentang bagaimana menggabungkan dua kalimat menjadi adjective clause ya, sehingga maknanya itu tidak berubah begitu. Oke, kita akan bahas lagi soal-soal yang lain ya pada video berikutnya. That's all ya, kita ketemu lagi pada video yang lain. Thank you.